masih mau kepoin sebenarnya sama prodi-prodi yang ada di ITENAS, Institut Teknologi Nasional. Gitu Besti ceritanya. Tadi udah aku belajar tentang bumi, sekarang aku belajar tentang listrik Besbi. Kayaknya agak membingungkan ya. Ini cewek-cewek tangguh di sini tapi ngomonginnya soal listrik. Emang bisa ya? Bisa dong. Hari ini kita ketemuan sama Ibu Ratna Susana STMT. Betul Ibu? Betul, Mbak. Betul. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita ketemu juga sama mahasiswanya angkatan 2018, ada Cindy Septiadi. Hai. Hai cantik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi nggak apa-apa ya Ibu Cindy sama aku dikepoin tentang elektronya. Nggak apa-apa, boleh. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi. Sedap. Soalnya kan kalau ngomongin soal teknik, biasanya cewek-cewek tuh jarang banget untuk masuk teknik. Kalau cewek-cewek tuh biasanya masuknya kayak desain, terus kalaupun teknik dia masuknya ke arsitek mungkin ya, berapa banyaknya. Ya, betul. Nah, ini kita kedatangan dua cewek tangguh dari teknik elektro. Yang aku tahu elektro ini berhubungan dengan listrik. Tapi sebenarnya elektro ini mata kuliahnya atau mempelajarinya tentang apa sih Bu? Tentang listrik memang. Bener ya? Bener, aku nggak salah ya sebenarnya ya? Tentang listrik tapi kan teknologi sih sebenarnya lebihnya ya. Iya. Lebihnya ke teknologi. Kan kalau dilihat sekarang ya Mbak, bidang kehidupan mana sih yang nggak pakai peralatan elektro? Iya. Semua kan pasti melibatkan itu ya, teknologi elektro ya kalau dilihat sekarang ya. Nah, situ tuh bidang-bidang itu yang kita bisa masukin. Nantinya. Mungkin kalau orang awam tuh mikirnya juga elektro kerjanya itu paling ya yang itu tadi ya, hubungannya sama listrik Betul, kayak begitu ya. betul. Padahal kan luas ya, kita tuh multidisiplin Mbak, bisa masuk kemana aja. Gitu. Jadi nggak cuma belajar listrik doang. Iya, enggak lah Mbak. Tapi Ibu juga dari S1 S2-nya elektro juga. Iya, kalau nggak elektro ya nggak boleh ngajar di elektro Mbak. Oh emang gitu ya, aku kira tuh ada juga loh, soalnya dosen aku yang SD tapi ngajarnya manajemen. Kalau aku anak industri, dia bisa ngajar manajemen. Oke. Nah, tapi emang dari dulu Ibu minatnya langsung ke elektro atau gimana tuh ceritanya masuk elektro? Masuk elektro biasa kalau saya kan zaman dulu ya. Zaman dulu kan terdampar kan biasanya ya. Nah, terdampar, masuk elektro, ya dinikmatin. Ternyata menarik ya. Apalagi udah kesini, teknologinya kan wah menarik banget gitu. Ya, jadi ya diikutin lah. Udah kecemplung ya, udah Bu? Kecemplung. Jadi kita berenang aja ya? Iya, betul. Udah kecemplung, berenang, dan ternyata memang perkembangan sekarang ngikutin banget lah elektro itu. Betul. Nah kalau sini gimana nih? Kok bisa tiba-tiba tertarik masuk elektro? Ya kan kalau dilihat-lihat tadinya memang minatnya di medis, tapi ternyata teknik elektro ini berperan penting gitu di kehidupan, dan teknik elektro itu termasuk paket lengkap gitu. Paket lengkap? Iya. Apa tuh paket lengkapnya? Ya karena kita nggak hanya belajar tentang kelistrikan, tapi kita juga bisa belajar tentang pemrograman, control and system, terus kita juga bisa belajar mungkin sekarang udah terbaru ya Bu, mengarah ke sistem cerdas, jadi kita juga ada tentang AI-nya, artificial intelligence, ada mata kuliahnya. Kemudian disiapkan juga untuk ke dunia kerja, ada K3 juga ada ya Bu di matkul pilihannya. Kemudian tentang data juga ada ya Bu, analisis data itu ada. Statistik juga ada di kan teknik maunya elektro. Medis nih ya. Nah, elektro bisa masuk itu. Di K3 juga bisa. Iya, ke biomedis kan Ada biomedis di elektro juga ada instrumentasi biomedis gitu. Kita juga belajar situ ya. Jadi ada mata kuliah elektronika kedokteran gitu ya. Biomedis tuh alat-alat kedokteran gitu kan Bu ya? Iya, nanti hubungannya ke sana ya. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya nyebrang tapi masih nyambung lah ya, gitu kali ya. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya di elektro sendiri itu kan orang-orang tuh stigmanya kayak aduh gila ini gue belajar arus listrik dan lain-lainnya, tapi untuk mata kuliahnya sendiri itu ada apa aja sih Bu?
Mata kuliahnya memang basicnya pasti ada yang elektronya ya. Karena kan orang mau bikin satelit juga harus punya basic elektronya dong. Masa nggak punya basic elektro ya? Basic elektronya pasti ada. Nanti kita di split nih di mata kuliah pilihan tergantung dari bidang keahlian yang diminati mahasiswa. Kalau di kami di Prodi Elektro ITENAS ini ada 3 bidang keahliannya. Ada teknik energi elektrik, itu harus kuat gitu ya. Ya berhubungan dengan motor-motor listrik, gardu induk yang seperti itu. Nah kalau yang bidang keahlian yang berikutnya ada telekomunikasi. Kemudian ada yang arus lemahnya tuh telkom dengan elektronika, telekomunikasi dengan elektronika. Nah di situ nanti ya mata kuliahnya yang ke arah sana. Kalau yang teknik energi elektrik nanti belajar trafo gitu ya, kemudian transformator, terus ada elektronika yang berbau teknik-teknik energi elektrik lah, sumber sistem-sistem tenaga gitu ya. Kalau telekomunikasi ya ada mata kuliah jaringan komunikasi nanti yang arahnya juga ke sana, antena yang nanti belajar ya berhubungan dengan yang mengarah ke satelit untuk dapat ilmu itulah gitu ya. Nah, kalau elektronikanya sendiri lebih banyak ya pemrograman dan artificial intelligence juga ada di situ ya dipelajari. Nah, kalau dengan kurikulum yang sekarang nih kami instrumentasi yang orientasinya atau elektronya itu orientasinya ke arah sistem cerdas memang. Jadi udah dari awal tuh kita udah belajar dasar-dasar dari sistem cerdas lah. Nah nanti ke atas lagi ada lagi mata kuliah yang lebih mendalamnya gitu. Tapi kalau ngomongin soal pemrograman berarti dia belajar nge-coding juga gitu-gitu? Belajar dong. Makanya tadi dibilang Cindy kita paket lengkap nih karena lulusan kita itu bisa program, bisa hardware, bisa software. Nah, itu kelebihannya elektro. Ya, jadi karena belajar hardware dan belajar software gitu. Apalagi kalau udah di mata kuliah yang akhir ya, itu banyak perancangan. Nah, banyak perancangan nih. Perancangan apa tuh? Macam-macam, ada perancangan sistem instrumentasi, terus ada juga perancangan sistem embedded, otomasi juga kita belajar perancangan sistem otomasi gitu. Nah, di situ nanti mahasiswa tuh dituntut bikin proyekan gitu ya. Iya, jadi nggak hanya berbasis materi aja, tapi di teknik elektro ITENAS juga kita dikasih studi kasus gitu yang nantinya bisa diterapkan di dunia industri gitu. Jadi kita belajar berdasarkan studi kasus, disuruh merancang alat kayak gitu. Oke. Ini kan mahasiswa tingkat akhir ya. Ada nggak sih kayak satu mata kuliah yang susah banget selama 4 tahun perkuliahan ini? Ada mata kuliah yang terbilang susah. Apa tuh? Lihat dulu dosennya gimana nih. Apa tuh? Ada sih, kayak rangkaian elektrik 2 itu termasuk susah menurut Cindy. Pas awal-awalnya bisa ngikutin, tapi pas udah masuk ke kopling magnetik, udah masuk ke kutub 4 kayak gitu termasuk susah. Dosennya ibu sendiri. Tapi emang itu cukup susah buat gimana? Sebetulnya sih tergantung mahasiswanya ya. Iya. Mungkin karena Cindy juga waktu itu belajarnya online kali ya. Online. Kalau online kan agak sulit ya menerima dan menyampaikan, dan penerimaannya kadang-kadang suka nggak klop ya. Iya, itu aja sih sebetulnya. Tapi itu pelajarannya tentang apa sih, Bu? Tentang aplikasi rangkaian listrik sih sebetulnya. Pengaplikasiannya itu ada bendanya kah, ada barangnya kah, atau gimana? Nantinya sih memang untuk itu ya dasar dari elektro semua ya, karena itu kan belajar rangkaian listrik ya. Jadi kita tahu besaran listrik ya, itu pasti kepake kan nantinya untuk perancangan, untuk perhitungan komponen. Kalau kita mau desain komponen, nanti komponennya besarnya berapa komponen yang kita perlukan, kalau dayanya yang diinginkan sekian dan seterusnya, kepake sih. Kalau menurut Ibu tapi ya Bu, mata kuliah yang paling susah banget anak-anaknya nerap itu mata kuliah yang mana? Mata kuliah yang susah nerap ya? Apa yang ya? paling susah dia diajarin gitu ke anak-anaknya? Yang pasti susah ya mata kuliah saya atau mata kuliah di teknik elektro? Di teknik elektro
Kayaknya sih apa ya? Gak ada kayaknya mah. Nggak ada ya, gimana mahasiswanya menerimanya aja Iya sih ya. sebetulnya. Iya, itu Sebetulnya kan gimana? tantangannya di elektro tuh. Jadi kita kan nggak mungkin bisa langsung paham gitu. Itu kesulitannya, kita belum tentu paham sekali didengerin dari dosen doang gitu. Jadi kita perlu nge-explore lebih lanjut lagi. Kita perlu buku pegangan, mungkin untuk mata kuliah perancangan kita perlu ngelihat tutorial dari YouTube gitu, sehingga kita bisa paham materinya gitu. Kalau susah mungkin balik lagi ke Mahasiswa mahasiswanya. ya. Betul, Karena gitu, karena beberapa di mata kuliah saya juga mereka udah lulus ngambil lagi. Penasaran gitu. Penasaran. Gitu, hobi ya, lebih ke hobi ya itu ya. Tapi kalau Cindy sekarang tugas akhirnya lagi ngambil apa tuh? Lagi ngambil Cindy fokus ke rancang bangun perwarupa, bikin alat komunikasi buat penderita ALS. Tetap ke medis ya Iya. anaknya ya. Oke, susah nggak? Agak lumayan ya, bikin pusing sebenarnya ya. Namanya juga tugas akhir sama kok, Ya, aku juga tugas akhir mah pusing. di mana-mana juga sama kan? Sama, Nggak hanya semuanya teknik berat. elektro kan? Semua berat dengan porsinya masing-masing Iya, berarti ya. betul. Oke, tapi kalau elektro, mungkin orang-orang masih sering bertanya-tanya tentang profesinya. Nanti setelah lulus itu kerjanya di mana? Karena yang aku tahu pasti di BUMN, PLN misalnya dan lain-lainnya. Tapi ruang lingkup kerjanya itu ada di mana aja sih, Bu? Banyak sih ya sebetulnya. Itu tadi ya, di bidang medis kan kita bisa masuk ya. Iya. Karena alat-alat medis itu sekarang udah perusahaan-perusahaan yang produksi alat-alat medis itu kan udah cukup banyak ya. Yap. Nah itu kita bisa masuk situ. Orang misalnya masuk ke kimia, kendali sistem kontrolnya juga perlunya dari situ. Kereta api di di PT-LEN gitu ya, kita banyak juga tuh di Telkom gitu kan, banyak yang kerja di situ. Industri otomotif, robotika gitu kan sekarang juga lagi ngetren ya. Nah, itu kan peluang lah itu untuk untuk bidang-bidang elektro. Jadi peneliti pun bisa gitu ya. Kita beberapa alumni kita juga ada yang di Lapan. Ya urusannya itu nanganin satelit katanya sekarang gitu kan. Ada di LIPI gitu kan, sekarang jadi BRIN atau apa gitu. Nah, banyak itu peneliti-peneliti kita juga di situ, alumni kita ya, alumni elektro yang kerjanya di situ gitu. Kalau sini udah kebayang belum? Nanti beres lulus mau kemana? Pengen ngerancang-rancang gitu atau gimana? Lebih pengen ke yang Cindy sistematis, jadi kayak pengen masuk BUMN aja gitu. Kalau Iya. sebenarnya kan elektro luas banget ya. Ada yang ya betul kata Bu Ratna tadi di bidang riset dan penelitian, terus ada juga mungkin di bidang jasa konsultan kelistrikan gedung juga bisa. Jadi project engineer kayak gitu Iya, ya. orang-orang yang terjun di R&D gitu, research and development yang kayak gitu. Banyak, tapi kayaknya Hatinya ada di BUMN ya. Barangkali seperti itu. Kayaknya ya Bu ya. Oke. tapi kan nggak tahu ya. Betul. Semoga ya Cindy ya. Ini kita fokus dulu aja ke tugas akhirnya dulu ya. Tapi Bu kan berarti sebenarnya untuk kayak ngebangun satu bangunan dari teknik sipil sampai akhirnya arsitektur, terus desain interiornya, terus untuk dari satu bangunan ngomongin soal arus listrik dan lain-lainnya juga bekerja sama barengan sama teknik Iya, elektro pastilah, pasti. Itu kan apalagi sekarang smart building kayak gitu kan ya. Ya. Nah, itu kan urusannya orang-orang elektro ya, bidang elektro kan. Iya, transportasi sekarang juga pakainya kan dia bisa lewat aplikasi, bisa apa segala macam, elektro itu kan urusannya ya. Tapi basicnya yang harus kita kuasain Iya, ketika kita betul. masuk ke teknik elektro itu apa sih, Bu? Ya itu tadi ya, banyak mata kuliah dasar ya. Ya termasuk rangkaian listrik, dasar elektronika gitu ya. Dan beberapa mata kuliah yang memang hitungan ya. Yang kayak matematika gitu ya, yang seperti itu. Kemudian dasar telekomunikasi. Nah, itu kita berikan di awal untuk memperkuat itu ya, basic supaya bidang keahlian mereka nanti apa gitu kan ya. Nah, mereka udah punya dasar-dasar itulah. Kemudian pemrograman gitu ya, dasar-dasar pemrograman itu juga kita berikan supaya mereka juga selain hardware ya
ada softwarenya Software juga juga. basicnya, supaya nanti begitu di tingkat atas gitu ya, mereka masuk ke mata kuliah yang sudah banyak tugas-tugas seperti tadi Cindy katakan, tugas perancangan seperti itu, mereka bisa terapkan di situ. Oke, berarti tugas akhirnya itu emang perancangan ya, Bu? Pada umumnya gitu. Pada umumnya Menghasilkan suatu produk berarti. Iya, pada umumnya seperti itu. Oke deh. Tapi kan maksudnya banyak tuh orang-orang yang masih punya ketakutan, dalam artian apalagi cewek-cewek ya, ketakutan untuk masuk ke teknik. Iya. Karena kalau ngomongin teknik pasti berat banget, pasti matematika, pasti angka lagi, pasti hitungan lagi dan lain-lainnya. Mungkin di luar sana pun masih banyak yang takut untuk masuk ke teknik elektro. Apa yang pengen Cindy sama Ibu sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang masih takut untuk masuk ke teknik elektro? Iya, yang pasti semua program studi itu sama ya. Betul. Harus punya basic gitu kan ya. Nah, itu memang otomatis harus dilalui begitu ya. Nah, kalau elektro sendiri memang dari masalah hitung-hitungan yang kayak begitu itu pasti ada. Ya, pasti belajar itulah gitu ya di elektro. Tapi nggak perlu takut gitu, karena kan di kuliah yang di kuliah-kuliah yang berikutnya itu juga kita langsung masalah perancangan dan perancangan sistem yang seperti itu ya. Nah, itu lebih banyak ke umum yang kita bisa dapatkan lah dari luar juga gitu ya, nggak pembelajarannya dari prodinya sendiri. Nah, itu juga bisa seperti itu sih sebetulnya. Jadi nggak perlu takut deh. Karena menarik loh sebetulnya ya. Kalau lihat nih teknologi yang ada di film-film ya. Film-film zaman sekarang. Itu kayaknya udah masuk bidang elektro semua kan, dan sudah diterapkan gitu ya sekarang. Itu menarik kalau bagi saya gitu ya. Dan tugas akhir mahasiswa itu juga sekarang arahnya ke sana gitu semua. Hasilnya juga bisa digunakan ya, lagi gitu betul, ya, Bu, ya. Gitu. Kita bisa terjun ke masyarakat juga, kita bisa implementasikan ke masyarakat gitu kan. Kita kadang-kadang juga dosen, mahasiswa tuh ngadain kayak pengabdian masyarakat gitulah. Nah, kita bikin membangun teknologi lah, membuat sesuatu yang bisa dipakai gitu ya oleh masyarakat. Nah, yang seperti itu. Oke, kalau dari mahasiswanya gimana tuh? Buat yang takut ya masuk teknik elektro, sebenarnya nggak usah takut, karena di teknik elektro ini kita sama-sama belajar dari awal. Betul. Benar-benar diajarin dari dasarnya dulu kan. Nanti pasti dibantu lah, dosen juga pasti ngajarin ya. Bener. Pada umumnya kan cuman mereka takut untuk bertanya juga ya biasanya ke dosen. Sebetulnya dosen di elektro juga terbuka loh gitu kan, kalau mau diskusi seperti itu. Mungkin sama Cindy juga bisa ngerasain lah, bisa diskusi lebih enak ya dengan dosen. Kalau misalnya bertanya di dalam kelas takut, bisa nanya di luar kelas lebih enak gitu. Iya, jangan takut. Yang penting kitanya sendiri punya komitmen mau belajar gitu. Oke, yang penting mau belajar dulu ya. Iya, Oke. Jadi sebenarnya untuk teknik elektro ini walaupun namanya sedikit menyeramkan, tapi sebenarnya tidak semenyeramkan itu. Nggak cuma juga belajar tentang arus listriknya aja. Memang pada dasarnya basicnya adalah listrik, arus listrik dan lain-lainnya, tapi ternyata di dalamnya pun itu mempelajari tentang pemrograman dan lain-lainnya gitu. Jadi untuk prospek kerjanya pun dia nggak hanya di tentang listriknya aja, tapi kamu bisa bekerja dimanapun, entah itu konsultannya atau bekerja di tadi pembangunannya dan lain-lainnya, itu masih aman kok sebenarnya gitu ya, Bu ya. Iya, betul, Mbak. Oke deh. Beberapa juga ada yang berwirausaha kan, buka konsultan. Bener. Gitu ya. Itu ada juga beberapa alumni kita yang mereka juga buka perusahaan konsultan, bikin project seperti apa. Akhirnya bisa bantu adik-adiknya nih kalau ada kerja praktik atau ada tugas akhir, kemudian ada program magang, bisa ditarik juga gitu oleh mereka. Iya, betul. Sih, terakhir Bu, ajakin dong teman-temannya, Cindy juga ajakin teman-temannya buat masuk ke teknik elektro ITENAS. Silakan Cindy dulu aja. Cindy dulu aja deh, boleh. Ya, buat teman-teman yang berminat, apalagi kalian mungkin tertarik
dan punya basic di bidang hitungan tapi takut gitu, nggak usah takut, kita sama-sama belajar di teknik elektro. Apalagi ada lagi nggak yang mau Lanjut disampaikan? terus gitu ya. Jangan lupa daftar ya gitu. Ya, jangan lupa daftar di teknik elektro ITENAS. Oke, ada tambahan dari Ibu? Ya kalau dari saya ya itu ya, intinya juga ikut masuk ke elektro ITENAS, insya Allah deh nanti Anda bisa prospek kerjanya juga luas begitu ya. Kita belajar teknologi di situ, kita bisa mengembangkan teknologi yang ya itu tadi ya, yang seperti ada di film-film ya gitu. Siapa tahu bisa jadi main film juga ya, Bu. bisa terwujud gitu ya. Itulah dan kompak-kompak juga ya mahasiswanya, jadi bisa saling bantu gitu ya dengan teman-teman di prodi elektro. Iya. Dengan dosen juga, kami juga penelitian dari dosen itu juga banyak melibatkan mahasiswa. Jadi tenang aja deh kalau kalian masuk ke elektro, insya Allah kita bisa sama-sama mengembangkan wawasan, mengembangkan pengetahuan ya, mengembangkan teknologi buat Indonesia gitu ya. Iya betul, buat masa depan yang lebih cerah ya. Gitu. Cara daftarnya juga gampang ya, Bu, tinggal masuk Iya. ke di itenas.official juga ada Iya ya itu ya. betul, iya, tinggal masuk situ aja. Kita kan nggak ada tesnya umum ya, sama kan semua, nggak ada tes yang lain lah ya. Jadi masuk tes awalnya sama aja seperti masuk ke prodi lain ya. Kecuali kan ada prodi-prodi khusus tuh yang dia harus ada apa sih, ujian gambar atau apa gitu kan. Terus ada elektro syarat nggak buta warna ya juga. kita Atau nggak enggak ada ya? kita nggak ada gitu kan. Jadi gampang lah masuk untuk pendaftarannya juga, dan tesnya juga bisa diikuti lah Pak, insya Allah. Oke, feel free lah. Baiklah, ada yang lagi yang mau disampaikan Ibu Cindy? Nah, cukup deh. Cukup ya, deh? pokoknya Join jangan lupa ya join ya dengan prodi elektro ITENAS. Baiklah. Ntar ketemu dengan teman-teman di prodi elektro ITENAS, sama-sama ngembangin teknologi gitu ya. Iya, betul belajar banget. belajar bareng deh kita gitu. Belajar bareng aja, santai aja. Santai. Baiklah Ibu Cindy, terima kasih banyak sudah main-main ke Iya. podcast kita. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama Mbak. Sukses sudah terus diundang. ya. Sini lancar TA-nya ya. Mudah-mudahan insya Allah selesai lah dalam 2 bulan lagi katanya. Lagi Agustus, oke? Oke deh. Baiklah. Terima kasih juga buat kamu udah join. Jadi jangan lupa untuk daftar di teknik elektro ITENAS. Cara pendaftarannya sama seperti prodi yang lainnya. Tinggal langsung cek aja Instagramnya di @itenas.official. Gitu bestie. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.